Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Raina Prayoga. Di sini saya mengampu praktek kelas 3 khususnya di bagian CNC milling. Jadi CNC milling itu seperti ini yang ada di belakang saya. CNC milling itu terdapat 3 aksis, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z seperti pada umumnya milling manual dan konvensional. Namun di dalam CNC itu terdapat kontrolernya. Jadi dia mampu mengerjakan berbagai bentuk benda sesuai dengan yang kita inginkan secara efisien. Kalau kita belajar di milling manual, itu kan kita menggunakan tenaga kita sendiri dalam mengerjakan benda kerja. Sedangkan kalau kita menggunakan CNC milling, kita menggunakan otak komputer, yaitu kita ada kontrolernya dan kita menggunakan komputer. Jadi bagian-bagian CNC milling itu ada kontrolernya. Di sini kita menggunakan GSK 218 MC dan bagian-bagian utama yang lain ada juga yang namanya bed. Dia untuk menaruh benda kerja dan alat penjepit benda kerja. Ada juga spindle-nya, dia untuk memutar alat potong. Kemudian di sini ada beberapa bagian yang harus kita pahami pada saat kita pengoperasian mesin CNC 3 aksis. Cara menghidupkannya, kita power on dulu di bagian belakang. Setelah kita menyalakan, kemudian kita tekan tombol power on. Setelah itu kita release emergency stop. Setelah itu semua kita lakukan, tidak semena-mena mesin itu bisa langsung digunakan. Tapi mesin itu harus dilakukan mesin zero. Jadi mesin itu biar mencari titik nol yang dia ada. Caranya gimana? Di sini ada logo mesin zero. Logo mesin zero. Kemudian setelah itu wajib yang harus kita lakukan yang pertama adalah Z plus dulu. Nah, setelah Z plus boleh X plus atau boleh Y plus. Nah, yang penting itu adalah Z plus dulu. Setelah dia di mesin zero, kita tahu dia sudah zero apa belum. Di indikator lampu di sini, sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y itu pasti akan menyala. Setelah itu kita mengoperasikannya baru bisa melancar. Kemudian ini ada tombol edit di sini, edit mode. Edit mode itu berfungsi untuk kita mengedit program atau menginput program. Kemudian ada juga auto. Auto ini untuk mengeksekusi sebuah program yang ada di RAM mesin. Kemudian ada MDI, manual direct input. Kita menginput secara manual seperti X0, Y0, Z0, M3 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada manual. Manual fungsinya untuk kita menggerakkan bed atau menggerakkan sumbunya, baik sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y secara manual. Dengan cara bagaimana? Kita mengaktifkan manual atau jok, kemudian kita menggerakkan sumbu-sumbunya secara manual. Kemudian ini ada MPG, manual pulse generator. Fungsinya untuk apa? Kita menggerakkan sumbu, ketiga sumbu itu boleh salah satu dengan menggunakan ini putaran atau manual pulse generator. Kita bisa menggunakan sumbu X, Y, Z dengan kecepatan yang kita inginkan. Kemudian ada tombol-tombol di sini. Di sini ada tombol untuk kita mengadjust atau kita memilih prosentase yang kita inginkan. Di sini ada prosentase untuk spindle. Jadi contoh kita menggunakan spindle dengan kecepatan 1000. Kalau kita prosentasenya kita putar ke 100, dia pasti akan 1000 pas, paling 1000 kosong berapa gitu. Nah, tapi kalau kita ini memutar ke 50%,
Dan 50%-nya dari 1000 berapa? Nah, contoh ini kita putarannya 1000, kita dengan memutar ini menjadi 50%, putaran yang dihasilkan dia akan 500. Begitu juga feeding rate-nya. Kalau di feedingnya itu kita masukkan 1000, di sini kita masukkan dalam 100%, dia akan F1000. Apabila feedingnya ini kita masukkan 1000, kemudian feed off rate-nya kita masukkan ke 200%, jadi 1000 kali 2. Jadi F-nya 2000. Kemudian di sini ada feed hold. Feed hold itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita mempause pada saat mesin itu berjalan. Jadi kita sudah mengeksekusi program. Oh, kita belum yakin programnya ini benar atau enggak. Kita coba tekan feed hold. Ada juga cycle start. Cycle start ini fungsinya untuk kita mengeksekusi. Contoh, kita kalau ada program, kita tinggal pilih program yang mana kita inginkan, kemudian tekan auto. Setelah itu tinggal tekan cycle start. Program akan berjalan dengan semestinya. Kemudian untuk cara men-setting-settingnya seperti apa? Settingnya itu ada beberapa yang kita gunakan. Di sini kita apabila menggunakan benda kotak itu akan ditentukan titik nol yang kita inginkan itu di pojok atau di tengah-tengah benda kerja. Rata-rata kalau bendanya itu kotak, biasanya itu terdapat titik nol benda kerja itu di tengah-tengah benda kerja. Caranya bagaimana? Di sini nanti ada pilihannya. Tinggal kita pilih setting, kemudian kita pilih ke G berapa titik nolnya. Contoh kita ke G55. Nah, di G55 itu nanti kita tinggal memasukkan titik-titik nol yang kita sudah setting tersebut. Nah, itu cara pengoperasian secara sederhana dalam CNC milling. Kemudian untuk mematikan mesin, kita bisa langsung dengan cara yang pertama harus kita lakukan adalah menekan emergency stop. Setelah emergency stop ini ditekan, kemudian kita tinggal tekan power off. Apabila power off sudah ditekan, di bagian belakang itu ada switch juga. Switch off itu kita off-kan. Nah, setelah kita off, baru di MCB itu kita langsung matikan. Itu saja sekilas dalam pengoperasian mesin CNC milling 3 axis. Terima kasih.